Halo sahabat semua, hari ini aku mau ngebahas masalah atau bahan masakannya di sini seperti biasa dari Perfituberan. Dan kali ini aku mau ngebahas masalah hipokrit. Apa itu hipokrit? Buat kau yang gak tahu hipokrit itu apa, mungkin bisa ku jelaskan. Hipokrit itu secara singkat ya munafik. Hipokrit itu adalah kau bilang kau gak suka sama A, tapi di beberapa hari kemudian kau bilang A itu boleh, atau kau malah melakukan A itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Di sini aku langsung aja ke bahasan VTuber Universe posting ya, salah satu grup yang dinilai bermasalah. Tapi menurutku sebermasalahnya grup ini, setidaknya mereka masih niat gitu untuk berdiskusi supaya perfituberan makin rame gitu. Apakah aku menyalahkan mereka karena mereka agak dongo? Enggak juga. Aku justru biasa aja, dan aku berharap mereka bisa belajar gitu dan bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka ketik dan apa yang mereka buat. Misalnya di sini, aku ngerasa ini adalah hal aneh. Alasan Yopi nggak akan main Minecraft lagi ke depannya. Dia bilang, aku kena motion sick. Kedua, ini video 4 tahun lalu. Maksudku, apa nih? Ini maksud meme apa? Ini kan namanya manipulasi gitu. Kayak apa nih? Apa kebodohan apa ini? Aku ngerasa kayak ini orang mau ngebahas ini, mau ngasih tahu seberapa munafiknya Yofi, malah kelihatan kayak tidak ada pikiran gitu. Dan bahkan komennya rame. Alasan aku mau ngebahas tentang kemunafikan ini karena pertama, orang-orang di komunitas perfituberan, mau itu di Facebook, mau itu di Twitter, mau itu dimanapun, mereka itu selalu ngomong, aku gak suka drama, aku malas ngelihat drama, jijik banget ngelihat drama. Tapi meskipun mereka bilang jijik ngelihat drama, tapi ketika ada drama atau ada masalah, mereka interaksi di postingan itu. Kayak kalau misalnya kau gak suka dengan drama, kau tidak usah interaksi di postingannya gitu. Iya kan? Ya ini jatuhnya betul, ini kayak salam interaksi gitu. Semakin kau berinteraksi dengan postingannya, semakin kau komen, semakin kau share, semakin kau like atau dislike, ujung-ujungnya kayak kau ngasih panggung ke orang itu. Kalau kau beneran gak suka drama, sudah tidak usah dihiraukan. Apalagi drama kayak gini, ini kan udah kelihatan ya, kayak ini 2 jam lalu gitu. Sedangkan ini 4 tahun lalu. Kelihatannya kayak dia jilat ludah sendiri. Kadang-kadang kebodohan itu ada batasnya. Cuma yang ini melewati batas. Tapi gak masalah, aku gak peduli soal itu. Aku pribadi, apakah aku suka drama? Aku suka drama. Terutama drama yang bisa dipakai untuk diskusi dan dijadikan bahan pembelajaran. Dan kalau kau sadar, di channel ini aku gak pernah ngebahas drama-drama receh yang udah jelas siapa yang salah. Di sini aku bener-bener ngebahas sesuatu yang dimana bisa jadi omongan, bisa jadi bahan pikiran, yang dimana kadang-kadang secara moral itu bisa dipertimbangkan. Di sini makanya aku nggak suka dengan kata menggoreng. Tapi terserah, kau mau bilang aku tukang goreng drama atau apapun itu, aku nggak peduli. Cuma di sini aku bilang aku memasak sesuatu. Karena ketika kau nonton video ini, aku berharap kau bisa mendapatkan pelajaran atau bisa mendapatkan sesuatu, bukan cuma ngeliatin drama doang. Aku berharap kau bisa diskusi. Oke, kita udahin lah bahas masalah Yofi tadi. Karena menurutku itu tidak terlalu penting untuk dibahas. Bukan artinya Yofi nggak penting, Yofi penting banget. Tapi sekarang aku mau ngebahas, di sini kan Yofi tadi dikatain hipokrit. Sekarang target berikutnya yang dikatain hipokrit adalah Mithya Badford, yang dimana pada tanggal 22 November 2022, nah Miti itu kurang lebih nge-tweet kayak gini, why am I become a VTuber? Karena ya dia pengennya jadi virtual, bukan facecam. Kalau facecam, wes jadi streamer aja. Semoga di sini paham ya kenapa aku milih jalan jadi VTuber daripada streamer. Gak ada yang nanya-nanya atau minta-minta lagi. Capek bacanya bang. Lah, facecam aja kan bisa hybrid. I would never sacrifice my real identity. Dia bilang dia gak akan mengorbankan identitasnya. Even though aku bodoh dan sering blunder. Don't get me wrong, aku jujur proud banget sama orang-orang yang berani dan confident untuk nunjukin dirinya. Tapi sayangnya gak semua orang begitu. Stop asking VTuber untuk ngasih face reveal. Bang, please gua gak nyindir siapapun. Kurang lebih kayak gitulah. Intinya di sini Miti bilang kalau kenapa dia pengen jadi VTuber. Dia bilang ya dia gak mau ngasih tahu mukanya aja. Itu kan. Terus masalahnya begitu dia IRL stream, di sini tuh dia tiba-tiba dimarah-marahin sama orang-orang Facebook dan dibilang hipokrit apa segala. Kalau menurutku sendiri, ini kalau menurut hemat saya, kalau menurutku sendiri di sini Miti nggak hipokrit, tapi di sini dia lebih ke arah ceroboh. Sekali lagi dia ceroboh. Dia bilang dia mau jadi VTuber, dan dia mau jadi VTuber alasannya karena dia nggak mau ngeliatkan mukanya. Dan kalau misalnya dia ngeliatkan mukanya, bahkan dia nggak ngeliatkan mukanya di stream itu, kalau dia facecam atau handcam dan jadi hybrid dalam tanda kutip, ya udah, satu, biarin aja. Kedua, artinya dia berkembang. Karena dari tweet ini dia ngomong kalau dia proud banget sama orang-orang yang berani
dan percaya diri untuk nunjukin dirinya. Yang awalnya dia nggak berani ngasih tahu identitas aslinya dia, dan dia akhirnya berani untuk IRL stream. Apakah di sini Miti blunder? Menurutku iya. Kalau aku jadi Miti, saranku adalah tidak usah membuat kontroversial text kalau memang kau belum siap dan kalau kau nggak tahu sama keadaan pasar. Itu kalau saranku ke Miti. Karena kalau dari omonganku yang lalu-lalu dari zaman bahela, dari zaman dulu, aku selalu bilang VTuber itu akan sangat susah marketnya. Jadi mau nggak mau mereka harus ada inovasi yang gede banget. Paling enggak mereka harus hybrid. Hybrid di sini maksudnya ya mereka pakai fisik asli mereka juga. Di sini sebenarnya bukan hipokrit. Aku memandang ini sebagai di sini ya Miti berkembang dari awal yang nggak berani menjadi berani. Nah kurang lebih kayak gitu. Tapi berbeda dengan orang-orang Facebook dan orang-orang yang suka berburuk sangka, mereka bakal menganggap ini hipokrit. Karena kalau mau jujur, ketika aku mengajukan sponsor dan mengasih nama VTuber, beberapa agensi nolak VTuber. Beberapa ya. Aku ngerasa kayak damn. Tapi aku ngerasa apakah dia menjilat ludah sendiri? Iya. Tapi apakah demi berkembang menjadi lebih baik? Iya. Kalau menurutku sih kayak gitu. Aku nggak tahu menurutmu gimana. Sebenarnya aku agak kasihan sama Miti di sini. Dan aku ngerti kenapa Miti melakukan IRL stream, ngeliatkan dia buka kamera dan sebagainya. Ini semua sekali lagi karena kebutuhan market. Aku ngerasa kayak market VTuber itu sangat niche. Dan ketika kau tidak bisa mengembangkan marketmu, kau bakal ya akan jatuh gitu. Jadi maksudku cukup bagus ketika dia IRL stream. Ya nggak apa-apa. Tapi pendapat orang beda-beda. Kau bisa cari sendiri videonya. Ada waktu itu kalau nggak salah Bayu sama halaman tetangga. Kurang lebih dia bilang kalau VTuber hybrid itu sampah. Pendapat mereka seperti itu. Apakah aku menghargai itu? Iya. Tapi yang aku nggak suka dari statement itu adalah teman-temannya Bayu sendiri itu bisa dibilang beberapa VTuber hybrid juga gitu. Mereka ngeliatkan tangannya, mereka stream IRL. Jadi itu menurutku yang agak ini apa nih maksudnya nih? Apakah dia ngolok teman-temannya tapi apa gitu? Aku nggak tahu. Terserah. Kalau menurutku ya nggak apa-apa dia beranggapan seperti itu. Masalah VTuber hybrid itu sampah. Kalau menurutku sendiri VTuber hybrid itu adalah bagian dari perkembangan yang dimana perkembangan VTuber itu sudah sangat stuck. Soalnya kalau dipikir-pikir ya, market VTuber sekarang, kau datang ke stream VTuber manapun, either gambar, either ngobrol, atau nyanyi. Banyak gak VTuber yang membahas ekonomi? Banyak gak VTuber yang membahas masalah kedokteran? Dan kalaupun misalnya ada, apakah mereka rame? Jadi, karena pasarnya gitu-gitu aja, dan jenis entertainmentnya gitu-gitu aja, akhirnya ada orang yang berinovasi bikin VTuber hybrid. Tapi meskipun begitu, kita kesampingkan masalah halaman tetangga sama siswi. Kalau kita kesampingkan itu semua dan kita ngebahas Miti di sini jelas blunder. Dan kalau kataku sebagai orang-orangan PR, alangkah lebih baiknya kau tidak mengeluarkan teks yang bisa menjebak masa depanmu nantinya. Kayak misalnya VTuber hybrid sampah. Kayak si Bayu atau si Salat Artis Sui, dia bilang VTuber hybrid sampah. Dia sendiri bikin karakter VTuber gitu. Dan dia stream pakai muka. Ya kadang-kadang berarti dia nganggap dirinya sampah. Aku nggak tahu. Tapi untuk Miti dan Bayu kalau bisa jangan bikin kontroversial teks kalau kau suatu saat akan melakukan itu. Kayak aku gak tahu maksudnya apa. Aku agak ngerasa sedikit berhati-hati. Aku pengen berhati-hati karena aku gak mau menyakiti temen-temenku gitu loh. Jadi aku agak gak enak aja gitu sebenarnya. Kontroversial teksku deh misalnya, aku tuh selalu ngomong aku gak suka sama konten-konten yang dimana kontennya tuh rekomendasi anime, 7 anime yang ini, 7 anime yang itu gitu. Tapi di situ aku ngomong, kalaupun misalnya aku bikin konten itu artinya aku butuh duit. Nah kalau kau ngelihat aku bikin konten kayak gitu artinya aku butuh duit. Jadi sebelum kau bikin kontroversial tag, siapkan back pedal. Misal Miti mau bikin kontroversial tag, kalau menurutku di sini Miti bisa back pedal dari sini nih. Karena pengen ini jadi virtual bukan facecam. Kalau facecam ya wes jadi streamer aja. Berarti sekarang Miti udah tidak jadi virtual YouTuber. Berarti dia menganggap dirinya streamer. Anggap aja kayak gitu. Kalau aku jadi Miti, aku bakal siapkan back pedal. Back pedalnya di sini nih. Aku bakal ngomong, tapi kalau suatu saat aku facecam, berarti bla 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 ya. Jadi ini buat kau ya, siapkan back pedal ketika kau mau mengeluarkan kontroversial text. Tapi di sini aku nggak sepenuhnya menyalahkan Miti, karena aku menganggap Miti di sini ketika dia facecam, bukan dia bahkan nggak facecam, dia bahkan cuma IRL stream dia masih nutupin identitasnya, ya udah, dia emang pengen mengeksplor konten baru aja.
Dan dia di sini kalau aku melihatnya dia sebagai perkembangan diri gitu. Sama kayak Iovi. Iovi dia ngomong, aku nggak akan main Minecraft, aku nggak mau main Minecraft karena motion sickness. Aku paham banget sama apa yang dirasakan sama Iovi. Karena aku juga orang yang mengalami motion sickness, terutama game Minecraft. Minecraft itu game dongo. Aku nggak suka sama community-nya, aku nggak suka sama gamenya, aku nggak suka Minecraft sama sekali. Bukan karena orang-orang Indonesia, tapi karena community di luarnya. Banyak drama, banyak hal nggak penting, banyak bocahnya. Jadi aku ngerasa, ya udah, aku nggak suka Minecraft. Tapi kalau misalnya ada yang nyawer aku 3 juta, aku bakal main Minecraft. Nah itu kelihatan kan ada back pedalnya gitu. Nah di sini Iovi tuh bisa back pedal berdasarkan postingan tolol tadi yang ada meme tadi. Dal tolong kasih meme yang tadi. Nah kalau berdasarkan meme yang tadi yang ada jilat ludah sendiri, aku bakal ngasih Iovi saran back pedal. Back pedalnya aku nggak mau stream Minecraft karena motion sickness. Tapi kalau misalnya penting banget atau ada kolaborasi gede, aku bakal streaming Minecraft. Kecuali kalau disuruh agensi, aku bakal mau gitu. Kayak gitulah. Aku nggak tahu apakah ketika menjadi VOD ini bakal menjadi video yang bagus atau enggak. Tapi kalau menurutku di sini kita bisa belajar PR ya. Pertama, siapkan back pedal. Kedua, jangan berani mengeluarkan kontroversial takes kalau kau nggak siap sama konsekuensinya. Dan di sini yang aku kagum dari Miti, bahkan Iovi, ketika masalah-masalah mereka tadi itu dibawa, dia nggak ada ngeposting apa-apa soal masalah tadi. Dia nggak ngebahas, dia nggak ngeposting, dan iya cukup diemin aja karena itu nggak penting. Yang bermasalah dari grup VTuber kayak VPU, mereka itu mengkritik bagus. Cuma masalahnya adalah ketika mereka mengkritik, mereka itu bakal mencari kesalahanmu sekecil apapun dan bakal digede-gedein. Nah, kayak misalnya Iovi yang nggak mau main Minecraft. Masalahnya simple gak? Simple. Masalahnya urgent gak? Enggak. Tapi dibahas. Kenapa? Karena bahasan yang kayak gitu kalau digede-gedein bakal jadi interaksi. Akun Facebooknya bakal rame, notifnya bakal geter, terus dimasukin ke pantat dan mereka sange. Ya kayak gitulah kurang lebihnya. Apakah yang kulakukan itu sama dengan VPU? Kalau kau mau bilang iya, terserah. Aku nggak peduli. Kalau menurutku sendiri, apa yang kulakukan dengan VPU itu beda. Karena di sini aku benar-benar ngajak diskusi dan ngelihat apa yang lain dari problem ini. Apakah mereka hipokrit? Enggak. Yang hipokrit mah kalau kau udah menolak banget akan sesuatu. Di sini meeting nggak kelihatan nolak banget. Kalau kau nolak banget, misalnya nih. Sampai kapanpun aku tidak akan menggunakan iPhone karena iPhone itu adalah HP jelek kapitalis. Steve Jobs tidak berguna. Misalnya kayak gitu. Tapi beberapa hari kemudian kau punya iPhone dan kau glazing iPhone, kau puji-puji iPhone, itu baru hipokrit. Tapi kalau aku daripada nyebutnya hipokrit, aku bakal nyebut itu kayak karakter development, betul. That's called character development. Jadi aku nggak tahu kau bisa dapat pelajaran apa dari pembahasan ini. Coba kasih komentar di bawah, dan orang-orang YouTube kau bisa ketik Iwak sekarang. Dan kalau misalnya kau mau gabung, join live dan ikut ketik-ketik Iwak atau Pogis atau apapun itu, Iwak gitu, atau ketik Momoy gitu. Dan ya untuk sekarang itu aja dulu, dadah.